Mereka menuduh ulama yang sedang rapat itu, yang sedang muktamar itu amoral, kata Bung Karno. Jangan ditutup-tutupin, ini sejarah ini. Itu bisa berbahaya, itu perkaranya bisa panjang nanti. Lalu berani kemudian memfitnah Bung Karno. Musuh yang terberat itu adalah rakyat sendiri. Rakyat yang mabuk akan budaya luar, yang kecanduan agama, yang rela membunuh bangsa sendiri demi menegakkan budaya asing. Tapi jangan lupa, Bung Karno tukang penjarain para ulama. Bung Karno tukang penjarain para ulama bersama rasa komnya. Kita lupa kan? Kita kira pendiri bangsa ini bukan seorang wali Pak, dia waliullah. Maka dia sayang dengan ulama-ulama, cinta dengan ulama-ulama. Loh kok sekarang ada yang ngaji sejarah mengejek Soekarno? Oh kok gawatnya. Saya ada satu cerita ketika Bung Karno ziarah ke makamnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Nah, Bung Karno ketika datang ke makamnya Nabi Muhammad SAW dikawal oleh Raja Arab Saudi waktu itu, beliau mendekati makam Nabi Muhammad. Beliau merangkak jalan jongkok mendekati makam Nabi Muhammad SAW. Saat itu Raja Arab bertanya, "Wahai Presiden, kenapa engkau lakukan ini?" Apa jawaban Bung Karno? "Saya memang presiden, Anda memang raja, tapi yang kita datangi ini adalah manusia terbaik sepanjang zaman." Bung Karno ketika memerdekakan negeri ini, dia menyebut dengan rahmat Allah. Walaupun dia berjuang habis-habisan, masuk penjara, keluar penjara, diasingkan, dia nggak mengatakan hanya dengan cara berjuang, enggak. Dia memulai dengan atas nama Allah. Itulah simbol kewalian Bung Karno. Ini orang lupa nih. Hari itu setiap hari di koran-koran ditulis ulama dijelek-jelekin terus. Ulama dituduh apa? Amoral, dituduh apa? Makar, dituduh apa? Mau mendirikan negara Islam ya, mau mendirikan negara Islam ya. Dikit-dikit negara Islam, dikit-dikit negara Islam, dikit-dikit negara Islam. Seolah-olah ulama yang vokal dianggap mau mendirikan negara Islam. Saya baru dengar nih Pak Polisi, ada ustadz membenci proklamator kita Soekarno. Dikira Soekarno itu pengkhianat umat Islam. Mau taruh negara yang telah menerapkan konsep khilafah dan berhasil sekarang, saat ini, Uni Eropa. Jadi tidak bisa disandingkan antara khilafah dengan Uni Eropa, kemudian OKI enggak. OKI pun itu juga adalah kerjasama at-ta'awun, al-ittihad. Jadi jangan menggunakan kata khilafah. Jangan mau diperbudak oleh semua itu. Tetaplah bersatu padu membangun negeri ini tanpa pertumpahan darah. Dulu saya anti Soekarno Pak, sampai saya S2. Dan di saat saya S2, saya dapat tugas dari senior saya untuk menerjemah beberapa buku ke bahasa Arab. Salah satu buku yang saya terjemah, bukunya Piagam Jakarta. Ditulis oleh seorang dokter, anak pejuang, saya lupa namanya karena sudah lama, tahun 2011. Di situ saya paham dan bertobat kepada Allah karena sudah suuzon kepada Soekarno. Satu-satunya presiden yang berani berbicara Al-Quran di sidang tahunan hanyalah Bung Karno. Kerjakanlah apa yang agama yang ia bawa, kerjakan sama sekali, agar supaya benar-benar kita bisa berkata, kita telah menerima api daripada agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Pendakwa Haikal Hasan dilaporkan ke Barreskrim Polri atas dugaan penghinaan terhadap Presiden pertama Indonesia, Insinyur Soekarno. Pelaporan ini buntut viralnya video ceramah Haikal Hasan yang menyebut bahwa Insinyur Soekarno adalah orang yang suka memenjarakan ulama. Bung Karno tukang penjarain para ulama. Bung Karno tukang penjarain para ulama bersama rasa komnya. Ini dia katanya cinta NKRI. Bullshit gitu. Cinta NKRI tapi benci Soekarno. Saya sedang bercerita sebuah sejarah yang memang sebenarnya saya sadari memang tidak perlu diungkit begitu ya. Dan di antara semua pidato atau ceramah saya itu betul-betul saya mengagungkan, memuliakan dan mendoakan Bung Karno dan semua presiden-presiden yang sudah wafat. Jadi sejarah diputarbalikkan. Benarlah kata Rasulullah di akhir zaman, yusaddaqu fihal kazib. Pembohong-pembohong dianggap benar.
Saya sekali lagi apabila itu saya ucapkan ketika saya berkata beliau itu memenjarakan siapa sih dia, itu saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Seenaknya berbuat sesuatu setelah polisi melakukan tindakan minta maaf. Ini apa-apaan yang begini. Yukazzabu fiha shadiq, pada masa itu orang-orang yang benar dianggap bohong, orang-orang bohong dianggap benar. Sekarang zamannya, maka tetaplah jadi orang waras. Tenang aja ya. Kebenaran itu akan menghancurkan kebatilan. Saya sudah sampaikan kepada Kapolri, jangan lagi ada maaf, tindak saja. Kalau itu nanti diberi maaf, apa mungkin nggak tertib negara ini. Nyata salah, tidak. Dalam video yang beredar, Babe Haikal membongkar tentang ijtima ulama di Palembang pada 11 September 1957. Pak, saya cerita ya, tanggal 11 bulan September tahun 1957 ada ijtima ulama. Tahun 57 ada ijtima ulama. Di mana ya ini? Di Palembang. Itu muktamar ulama yang pertama kali. Karena kalaupun itu betul-betul terjadi, dan kita memang nggak terjadi pada zaman itu merupakan sesuatu yang kita kubur sama-sama. Saya ingat sekali pepatah mikul dhuwur mendem jeruk ya. Iya. Saya ingat pepatah itu ya udah begitu. Babe Haikal mengatakan Bung Karno menuduh ulama yang sedang rapat dan muktamar itu amoral. Haikal Hasan menegaskan bahwa kejadian ini adalah sejarah yang tidak boleh ditutup-tutupi meskipun Soekarno orang yang berjasa. Mereka menuduh ulama yang sedang rapat itu, yang sedang muktamar itu amoral, kata Bung Karno. Jangan ditutup-tutupin, ini sejarah ini. Harusnya yang begini diangkat, kenapa? Ini bahaya menurut Haikal Hasan, akan memengaruhi banyak orang. Mendingan seorang narkoba, seorang pezina, dia sendiri yang punya masalah. Tapi orang yang menebar fitnah itu, ingin mengadu domba, ini yang lebih bahaya. Dan kita hanya menceritakan kebaikan-kebaikan, dan jangan lupa gitu ya, bahwa bangsa yang besar itu bangsa yang menghormati jasa para pahlawannya. Proklamator kita, saya sempat menyebutnya seperti seorang wali. Anda munafik, Haikal Hasan. Orang itu bisa dilihat dari awalnya. Anda pernah mengatakan keturunan Habib ini dari bapaknya Imam Ali orang kafir. Itu hati Anda pertama. Sebelum Repdem, video tersebut sudah ditanggapi oleh politisi PDIP Ruhut Sitompul. Ia meminta Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk menindak tegas para penghina Presiden Soekarno. Hari itu setiap hari di koran-koran ditulis ulama dijelek-jelekin terus, ulama dituduh apa? Amoral, dituduh apa? Makar, dituduh apa? Mau mendirikan negara Islam ya, mau mendirikan negara Islam ya. Dikit-dikit negara Islam, dikit-dikit negara Islam, dikit-dikit negara Islam. Seolah-olah ulama yang vokal dianggap mau mendirikan negara Islam. Karena saya baca dalam buku Bung Karno Mencari dan Menemukan Tuhan, itu luar biasa beliau. Dan ketika dalam buku itu tercatat di bagian awal, Ibu Megawati Soekarno Putri, mudah-mudahan beliau mendengar, itu mewudukkan Bung Karno waktu di Wisma Woyla. Itu artinya di saat-saat Bung Karno kritis, beliau masih tetap menjalankan sholat. Pendiri bangsa ini pasti kekasih Allah, karena dia nggak egois nih. Walaupun di tengah jalan terjadi cekcok, tapi dia pasti kekasih Allah. Semoga Allah meridhoinya di alam sana ya. Amin. Allahumma aslih man tawalla ala umuri biladina. Ya Allah, jagalah negeri ini, jagalah umat Islam, jagalah siapapun yang percaya kepada Engkau, kepada Nabi Engkau. Alif baina qulubihim, damaikan sesama mereka, damaikan hati kami dengan hati saudara kami. Innamal mu'minuna ikhwah, jadikan kami ya Allah benar-benar bersaudara. Amin ya rabbal alamin.